Kita punya teman-teman dari komunitas 22 Second, tapi bisa dibilang itu komunitas nggak sih? Kita apa sebenarnya? Kita ini apa? Gizmo Talk Podcast. Halo Gizmo Friends, ketemu lagi sama gue Sari. Kali ini gue memandu acara apa nih kok dipandu? Takut. Acara, bukan, ini memandu, bukan memandu kalian, bukan. Oh, bukan. Ini adalah sebenarnya programnya nggak baru-baru banget ya, cuman kita revamp aja gitu loh. Jadi namanya Gizmo Talk, ini udah lama dan sekarang kita mau lebih menarik lagi, kita bikin yang lebih oke lagi. Kali ini kita mau wawancara tuh hampir semua, ada komunitas, ada pakar-pakar di teknologi, di bidang teknologi, ada orang-orang, ya pokoknya orang-orang penting lah gitu loh, kalau mau ya orang penting gitu. Nah, untuk yang sesi pertama ini, bukan sesi sih, jadi untuk episode pertama ini kita punya teman-teman dari komunitas 22 Second, tapi bisa dibilang itu komunitas nggak sih? Kita apa sebenarnya? Kita ini apa? Wah. Nggak, tapi lo bisa dibilang komunitas nggak sih? Apa cuman kumpulan kalian bertiga aja? Kalau bisa dibilang komunitas bisa juga sih sebenarnya. Karena kita kan memang berawal dari grup memang yang suka mobile fotografi. Nah itu, berarti bisa langsung masuk pertanyaan pertama tuh. Tercetusnya gimana itu 22 Set? Itu takutnya beda ya. Beda ya. Mungkin ada di luar sana. Iya. 22 second. Ayo. Itu gimana sih tercetusnya? Lebih enak sih nyebutnya TTS kali ya. Gampang. Iya, biar gampang. Karena kita Ini katanya nggak panjang. Iya, jadi disingkat. Gua hampir belibet juga tuh 22 gitu. Sebenarnya kita berawal dari nongkrong, biasanya kalau bisa habis liputan ya suka hunting bareng, terus juga suka review produk daripada sendiri gitu. Ya udah, mendingan gimana kalau kita bikin satu grup foto, yang lain juga kalau misalnya mau ikutan hunting juga boleh gitu. Kalau misalnya schedule-nya oke ya. Dan ya udah terbentuklah grup ini gitu. Tapi maksud gue ada wadahnya gak sih? Atau lu cuman ketemu pas lagi nongkrong aja gitu? Atau harus ada kriteria tertentu gitu yang skena sama lu pada Gak ada gitu? sih, karena Ya misalnya harus kacamataan gitu, kagak ya? Enggak. Mungkin harus good looking sih. Enggak bisa ada. Berarti Mas Bambang nggak bisa, Mas. Nah, intinya kita sebenarnya terbuka sih buat siapa aja yang mau ikut kita hunting kan. Jadi awalnya juga kita tuh cuman jalan satu grup, terus udah gitu banyak yang bilang mau ikut dong. Ya udah, kita ajak aja mereka kalau misalnya mau ikut, iya ayo aja, asalkan jadwalnya pas. Masalahnya adalah ketika kita jalan bareng, memang semuanya harus tergantung dengan jadwal gitu. Jadi memang walaupun kita terbuka untuk siapapun, tapi ya tergantung jadwal masing-masing juga. Oke, berarti karya lu bisa dilihat di Bisa lihat di Instagram di TTS. Ya. Instagram nanti apa? yuk tolong dipajangin Instagramnya. Nah, Instagramnya TTS memperlihatkan semua hasil-hasil karya kita. Instagram tuh. jadi Terus emang ya udah kayak kami biasa, apalagi sekarang kan smartphone yang kameranya bagus kan udah banyak. Terus biasa kita kalau emang habis acara peluncuran atau bareng gitu, setelah itu ayo kita ambil foto, kita ngambil ngetes. Nah, ya udah, daripada itu dilakukan berkali-kali tapi kayak ya udah gitu aja, gimana kalau kita bikin sesuatu dari ini gitu. Jadi terbentuklah TTS, bisa dianggap sebagai community. Nanti hopefully kita bisa ngadain, mungkin kita udah punya plan ya buat keliling ke petak 9 tuh udah dari tahun lalu. Cuman sepertinya sulit untuk terciptakan karena ya jadwal, kayak susah buat kita announce itu. Tapi kita pengen itu ntar foto-foto bareng. Hopefully kalau brand mau tap in, kita juga sangat-sangat
boleh ya, kita udah pernah sih collab sama Iya. mereka gitu. Oh iya. Halo, Oh. Cino. Terima kasih udah Tapi jadi satu. ini gue lupa ya tadi kenalin ya, saking terkesimanya gitu ya dengan kacamata mereka. Ini nama dari sini dulu, ini Mas Oki. Halo, Kenalin Saya dong, Oki. gimana Cek? saya Oki Subrata. Aku Pras, ya. Ya, sudah sering tahu nih. Ini Saya Reinhard. Ini namanya orang Korea ada Kim Reinhardt. Terus ini Pak, mau nambahin sedikit. Sebenarnya kalau bisa ditanya semua bermula dari mana, kita tuh sesimpel kayak gini. Review, ngambil review produk kamera terutama bareng, daripada sendiri kan kadang bete gitu ya. Ini kita barengan. Terus karena kita sering kulineran juga, Iya. jadi kita hunting yang ditutup dengan Makan bareng. kulineran gitu, Oke. huntingnya juga. Jadi sebenarnya kulineran modusnya hunting. Iya. Sebenarnya gitu. Sebenarnya sih gitu ya. Iya. Betul. Karena kebetulan kita juga hobi makan masalahnya. Kalau jalan itu hunting itu minimal 5-10 kilo kita jalan. Iya. Jadi, berarti gue gak bisa. Jadi Gue udah naik motor aja. Iya. jalannya dapat, Iya, huntingnya makanya, dapat, iya. kulinerannya dapat. Makanya kan kadang kita pakai smartwatch gitu lihat. Kadang Pras nanya, udah 10.000 langkah belum? Belum Pras, belum berhenti. Kayak gitu. Berarti intinya yang buat gabung di komunitas itu tuh yang penting dia bisa punya waktu gitu ya buat. Ya. Sebenarnya again ini bukan komunitas yang terikat ya. Iya. Siapapun bisa datang kayak mau di pekan depan misalnya ada bareng, ya udah datang itu Iya. sebisanya aja. Gitu. Sebisanya. Gak ada member, gak ada apa. Tapi gue lihat kayaknya kartu karya lu udah pernah udah sering dipakai sama vendor-vendor ya. Iya. Ada. Kalau itu sih lebih ke kebetulan. Gimana ya ceritanya? Iya dia udah sering diakui sama ini nih brand-brand smartphone ya. Alhamdulillahnya Iya. ada beberapa brand yang Memang percaya lah kita memang gitu. mempercayai kita untuk memotret dengan produk mereka. Oke. Gitu loh. Itu adalah sesuatu yang surprisingly ternyata bisa kayak gitu ketika kita bangun DTS gitu. Jadi ya terima kasih buat yang udah feature foto-foto kami gitu ya. Yang Kasih belum pada boleh brand. masuk. Terima kasih Boleh pada banget. brand yang sudah pernah bekerja sama Tapi dengan kan kami. lu kan udah sering megang handphone gitu kan, yang semuanya flagship rata-rata lah gitu, kameranya bagus. Nah kalau menurut lu dari perspektif lu pada gitu, apa sih yang trennya fotografi mobile itu bakal ada di masa depan gitu? Dari oke dulu deh. Trennya tuh bakal kemana gitu sih fotografi mobile? Kalau misalnya dari ngomongin ke hardware dulu sih, kayaknya sih kedepannya mungkin banyak brand-brand handphone ini yang kolaborasi sama brand-brand kamera kenamaan sih. serius gitu Ya, ya. kamera yang serius karena ini udah bukan menjadi hal yang lumrah lagi sih. Itu fotografi semua orang bisa gitu. Dari tahun ke tahun secara teknologi juga bakal lebih di-upgrade lagi sih. Jadi mungkin kedepannya bakal banyak lagi sih. Ya nggak menutup kemungkinan juga mungkin benar-benar kita kamera bakal. Tuh. Kalau saya sih lebih melihat tren fotografi mobile. Kalau dilihat dari tren sekarang kan AI semua. Jadi pasti AI itu akan masuk ke fotografi mobile secara cepat atau lambat, ya kan. Jadi kalau menurut saya, kalau kedepannya mungkin HP-HP kentang nih yang sekarang nih dengan bantuan AI dia bisa menghasilkan kualitas yang udah di atas rata-rata sekarang. Jadi kedepannya mungkin ya kita nggak tahu apakah masih perlu perang-perangan sensor ukuran besar. Sementara dengan AI semuanya bisa diproses dengan secara digital gitu. Yeah. Jadi ya kita lihat aja masa depannya. Kalau aku lihat sih udah benar tadi ya, mungkin dari hardware iya, terus habis itu dari AI iya. Mungkin tapi ada tren yang sekarang tuh Gen Z atau mungkin yang lebih muda sekarang lagi pada cari kamera digital yang jadul gitu. Terus mereka akan ambil foto-foto estetik dengan efek-efek yang sebenarnya natural tapi dibilang bagus juga ya mungkin lebih artsy ya. Kayaknya aku ngeliat trennya tuh nanti ke depannya handphone bakal ada filter-filter atau mode pengambilan kamera yang
sekarang yang mungkin nantinya trennya tuh bukan cuman foto berkualitas bagus ya, kalau kita zoom tuh bening banget, tapi juga yang sekali foto udah bisa ada efek filter yang menarik langsung di post gitu. Kayaknya itu juga jadi tren yang akan naik gitu. Nah berarti nyambung kalau misalnya itu kan banyak tuh kalau di Gizmo tuh banyak yang suka nanya juga tuh pembaca tuh apa sih sebenarnya kalau misalnya kan handphone banyak ya gitu. Ada nggak sih saran dari kalian tuh kalau misalnya milih smartphone yang smartphone tuh yang fotografinya oke tuh yang kayak gimana gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Sebenarnya kan nggak ada tipsnya gitu loh. Patokan yang benar-benar satu patokan tuh nggak ada ya kayaknya, karena masing-masing orang tuh kayak fotonya beda-beda gitu. Jadi mungkin ada vendor smartphone yang dia menghasilkan hasil foto yang natural, ada yang lebih saturated berwarna gitu. Itu sah-sah aja mereka mau memilih yang mana, karena tergantung mereka mau pakai platform yang mana. Kalau di media sosial mungkin prefer yang udah warnanya udah cakep, potretnya udah cakep, tapi ada juga yang mungkin lebih pengen yang mode manualnya bisa manual video, bisa kayak gini gitu ya. Itu jadi dengan banyaknya opsi dari vendor smartphone itu juga jadi nilai plus buat konsumen milih yang cocok buat mereka kayak gimana. Jadi kembali lagi selera masing-masing. Nah kalau lu kalau milih handphone tuh yang kayak gimana? Yang murah, nggak mungkin dong yang murah. Enggak. Kalau buat saya sih sebenarnya gini ya, semua handphone sekarang kan sudah berkamera. Sebenarnya dibilang bagus atau enggak, semua kembali ke penggunanya lagi, seperti kata Pras, ke penggunanya. Intinya adalah kalau fotografi itu kameranya dipakai sih. Kalau percuma mau kita pakai handphone flagship, tapi kalau misalnya kita jarang motret, ya tetap aja kita nggak bakalan bisa dapat hasil bagus. Yang namanya fotografi skill itu harus diasah. Jadi kalau menurut saya jangan sampai tergantung sama device-nya. Kalau saya pribadi, gitu loh. Jadi mau apapun device-nya, di handphone apapun dengan kamera, latih motretnya terus setiap hari. Kayak gitu loh. Jadi dengan begitu ntar baru tahu lah. Oh, saya butuhnya handphone dengan kamera seperti ini. Oh, saya butuh kamera misalnya yang color-nya maunya kayak gini. Oke. Kalau buat saya. Oke, gimana? Kalau saya sih handphonenya yang siding ya. Nggak berjalan. Serius Setuju sama Renhat, karena ke pengguna dulu sih kita balik lagi gitu. Kebutuhannya seperti apa? Karena kalau pribadi sih masih megang handphone yang terbaik adalah handphone yang kamu pegang. Iya, karena sebenarnya bukan masalah device-nya. Tapi kalau secara dari brand ke device menyuguhkan teknologi yang udah mumpuni, itu akan lebih baik lagi gitu. Itu akan menggunakan fotografinya dan memudahkan penggunanya gitu. Nah, kalian bertiga tuh ada kayak minat beda-beda nggak sih? Misalnya kayak lo lebih ke street fotografi, lo ada. Nah, itu gimana? Lo lebih ke apa? Kalau sekarang lagi suka foto portrait. Mas Oki ini kalau ngarahin model tuh oke banget. Jadi kayak dia ngerti momen yang mana. Jadi kan dulu gue mantan model ya. Oke, baiklah. Lebih ke portrait. Terus sekarang kan lagi iseng-iseng juga kalau misalnya tahu Instagram yang suka ngikutin nih. Suka bikin font-font menarik gitu. Jadi kayak iya. Bisa nggak sih kita pakai handphone foto potret terus kayak jadi ala-ala mungkin bisa singkat fotografi estetik. Oke. Kalau Pras lebih ke? Kalau aku lebih ke random. Gak ada. Sebenarnya lagi suka nyetrit karena sekarang tuh handphone lagi ada banyak telefoto zoomnya kan. Jadi kayak lagi ngasah perspektif kalau ngambil foto dari agak jauh tuh kayak gimana building atau orang, tapi kadang kalau motion tuh agak tricky, lagi belajar gitu sih sebenarnya street. Oke. Kalau saya portrait street black and white. Oh, berarti lebih serba bisa ya. Semuanya nih bisa deh. Multi talentan. Ada nggak sih lu yang paling berkesan gitu ketika lo lagi hunting gitu, atau misalnya foto yang paling lo banggain dari sekian ratusan ribu foto yang udah lo hasilkan gitu. Ada nggak sih yang paling demen banget sama ini, atau ada cerita di balik itu gitu dari
ada, cuman sayangnya fotonya nggak ada karena memorinya rusak. Sayang banget. Jadi kalau bisa diceritain sedikit, ini sebenarnya dulu mungkin ini awal bukan belajar, ini suka sama fotografi tapi nggak tahu gitu cara teknik dan foto yang benar gitu. Dulu kalau misalnya naik kereta ekonomi jam dulu itu kan crowded banget orang gitu kan. Sore-sore sekitar jam 3 jam 4 ngelihat ada pengamen suami istri buta. Dia nggak bisa ngelihat tapi di dalam perumahan itu dia ketawa sambil bercanda-bercanda sama suaminya. Jadi dulu gua foto di belakang keramaian itu dan dia jadi sudut orang yang buat ngelihat itu karena mataharinya turun ke situ. Sayangnya lebih ke yang berinterest ya. Iya, berinterest ya. Pernah ada? Aku sih kalau diingat, aku lupa beberapa bulan lalu tuh emang ada sebuah brand yang ngajak trip ke Bali, cuman kayak udah lama nggak ke Bali, tapi dia ngajak ke Bali itu nggak ke sebuah tempat wisata, tapi kayak sebuah desa khusus yang culture-nya tuh sangat-sangat kuat gitu, desa tua, salah satu desa tua. Kita nguji kamera smartphone-nya mereka, dan itu wholesome experience sih, karena selain bisa ngetes kameranya juga kita nge-capture cerita yang benar-benar orisinil gitu loh. Itu seru banget. Kalau saya ya dari trip yang kemarin kebetulan juga saya ikut sama Pras juga, ada Oki juga. Ya memang trip itu sangat berkesan sih buat saya karena sepengalaman saya motret baru kali itu motret ke tempat yang benar-benar kulturnya sangat kental, budayanya sangat kental, dan di situ juga pertama kalinya saya melihat satu smartphone yang benar-benar fitur black and white-nya itu di luar ekspektasi saya, gitu loh. Jadi ya memang itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat saya sih, dari device, dari pengalaman motret, semuanya itu wah very epic. Trip sama siapa? Ntar hasil fotonya mungkin bisa di langsung bisa kelihatan. Ya, ntar bisa kelihatan. Mau nyoba dulu. Kita bisa diarahkan kok. Ini lebih pribadi sih. Sekarang lo lagi megang handphone apa? Apa nih? Lagi megang handphone apa? Terserah, maksudnya lo lagi. Handphone apa sih yang lagi buat ngerekam kan? Nggak, lo lagi review apa handphone? Lagi review. Bebas, dia lagi review apa emang? Lagi ngambil review apa? Oh lagi menikmati hidup ya. tapi kayak dia lagi pakai. Kamu lagi explore Instax ya? Instax ada sih iseng-iseng aja sih. Oh, Instax tuh seru sih. Iya. Tapi lo pakai handphone apa seharian? P50 Pro. Huawei. Lo? iPhone nih. iPhone sama Oppo. Emang harus dua sih biasanya. Nah, bulan ini kan banyak nih yang yang handphone yang keluar gitu. Nah, kalau misalnya boleh nggak sih kalian merekomendasikan, lu nggak terafiliasi dengan Shopee nggak? Ya Tokopedia. Enggak, dari banyaknya bulan ini aja deh yang masuk gitu kan, banyak banget tuh, beberapa ada flagship, ada yang. Nah, lo lebih merekomendasikan yang mana? Yang bulan ini. Top bulan ini top. Ya terserah, kalau lo ada. Bulan ini nggak bisa dong, kan baru tanggal 12. Iya, udah bulan yang sekarang ada lagi berada di pasaran deh. Yang tahun ini. Ya. Ya pekan-pekan terakhir lah. Pekan-pekan terakhir ya. Vivo yang baru launching kemarin, hari ini oke. X100 ya? X100. Oke. X100 oke. Sama lo juga? Iya, X100 oke. Yang paling baru. Ini nggak terafiliasi dengan Vivo ya? Iya. Tapi kebetulan lagi tegas. Tapi enggak. Bagusnya karena dia secara sensor bagus, terus secara solder juga bagus, kualitas sama size juga, jadi bagus. Tiap lensa powerful bisa dihandle. Yeah. Oh, oke. Tapi harganya Again, smartphone terbaik adalah smartphone yang bisa kalian beli. Iya. Tapi sekarang emang sekarang banget nih kalau emang buat foto itu emang penawaran dari Vivo itu emang lagi oke. Oh, oke. Siap. Ada lagi nih, terakhir lah.
ada nggak sih, kan kalau lu kan tadi lebih ke portrait ya, terus Pras lebih ke street, pokoknya lebih ke BW ya. Ada tips and trick nggak sih? Misalnya lu kalau misalnya foto buat ini pembacanya Gizmo, kalau misalnya foto portrait tuh tipsnya kayak gini tuh biar bagus gitu, lu juga gitu bisa nggak sih? Dari Oki dulu deh, portrait. Kalau tips portrait pertama mungkin bisa dibilang banyak yang nanya juga, kok fotonya kadang bisa begini sih mas, bisa begini gitu gini. Nggak ada jawaban lain, jawabannya cuma satu, perbanyak referensi. Karena dari perbanyak referensi itu akan membentuk karakter kalian sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya praktis dan explore lebih banyak lagi. Pokoknya latihan gitu ya. Oke. Pras sama lagi. karena kalau street emang benar-benar harus sering kok, karena kita ya udah belum ada bayangan mungkin ya dari nol gitu. Misalnya kalau di Jakarta ya udah kita ke Sudirman, terus benar-benar arahin aja tuh kamera kemana aja, terus kayak ntar ketika kita ambil beberapa POV gitu bisa ketemu tuh ya bagus kayak gimana gitu. Tapi ini sih kok kalau street itu apa? Melatih kepekaan. Oh iya. Bisa diam dulu nggak? Itu helikopter gue jemput ya. Iya. Melatih kepekaan gitu ya. Ya kalau itu street fotografi memang gitu sih. Kita harus bisa peka dengan lingkungan sekitar kita gitu. Jadi walaupun kita udah sering mondar-mandir misalnya ke Sudirman, misalnya ke daerah kota atau kemana, pasti ada aja sesuatu yang baru gitu loh. Jadi nggak mungkin setiap kali kita jamin ke satu tempat kita motret itu aja, nggak mungkin sih kalau dalam street fotografi gitu. Dalam street fotografi pasti ada banyak elemen yang bisa kita masukin, entah itu human interest, aktivitas orang-orang, entah itu tiang, entah itu garis, entah itu bayangan, itu semua bisa diimplementasikan dalam satu momen. Jadi itu apa? Kamera handphone lebih karena lebih kompak gitu. Kenapa akhirnya saya pun untuk street lebih memilih menggunakan handphone karena lebih kompak, lebih gampang, dan satu lagi sih autofokusnya nggak usah pusing gitu. Karena autofokus di handphone tuh udah cepet-cepet gitu. Apalagi buat orang-orang yang baru mau belajar motret nih misalnya, kita nggak bisa mungkirin yang namanya fotografi itu selalu tergantung sama cahaya. Motret sama handphone pasti bagus kok cahayanya. Jadi kita udah nggak usah pusing gitu. Jadi intinya ya udah lihat aja lingkungan sekitar. Yang mungkin kalau misalnya buat saya nih pribadi, kalau street itu kenapa pakai handphone? Mengejar ketertinggalan momen. Itu meminimalisir ketertinggalan. Oke. Kalau lebih cepat lah gitu. Iya, kayak gitu. Karena ngeliat, bawa apa tuh? Iya. Dan ya itu kan kalau street, kalau misalnya foto portrait misalnya nih, kalau misalnya foto portrait. Nah sekarang kan di handphone sekarang juga untuk potret udah ada portrait mode segala macam kan gampang tuh, ya kan? Ya udah kita tinggal pilih aja range vokal yang mau kita pakai. Misalnya 2 kali kah, 3 kali kah. Nah dari situ baru bisa kita adjust. Bokehnya mau segimana gitu. Biasanya kan udah ada kan. Iya betul. Tipsnya sih biasanya sih jangan pakai bokeh yang paling maksimum, jangan. Biasanya kalau misalnya dia bokeh pengaturannya 1-5, pakai aja di 3 atau di 4. Karena kalau misalnya di 5, ntar bokehnya kelihatannya nggak natural. Kayak gitu. Gitu aja sih Pak. Kalau foto black and white itu buat apa sih? Kira buat foto yang kayak gimana sih? Sebenarnya nggak ada foto buat gimana sih. Kalau saya memang dari dulu, dari pertama kali belajar fotografi kan mainnya di film ya. Ya kan, mainnya di film. Jadi mau nggak mau, saya itu memang udah secara basic belajarnya udah fotografi black and white dari dulu gitu. Jadi menurut saya pun fotografi black and white itu timeless buat saya. Jadi mau dilihat sampai kapanpun fotografi black and white itu ya akan selalu bagus. Kalau dari segala macam istilahnya apa ya? Apa sih segala kategori fotografi gitu. Black and white, human interest, street segala macam. Paling susah tuh? Yang paling susah sebenarnya kalau buat saya pribadi ya paling susah karena saya juga udah pernah masuk jam-in ke situ. Buat saya paling susah itu motret wedding dan pre-wedding. Iya. Jujur buat saya pribadi itu paling susah. Gitu loh.
buat saya karena satu apa ya, mengatur momen, terus udah gitu dua itu kan juga harus fotonya kan harus clean ya. Kita nggak mungkin dengan foto prewed belakangnya banyak bocor segala macam. It takes time buat aku gitu. Yang orangnya PC cepet kayak gitu. Jadi memang kalau ditanya paling sulit buat saya ya itu sih. Oke. Ada nggak sih yang menurut sulit banget? Sebenarnya sih kalau bisa ditanya sulit atau enggak, walaupun masih termasuk orang yang masih mau belajar dan belajar lagi. Jadi kadang kalau misalnya ketemu dan terutama pada suhu-suhu ini, kita juga kadang sering sharing lah kok. Jadi belajar fotografi itu nggak boleh nggak boleh berhenti sesaat gitu. Karena trennya akan berubah lagi gitu kan. Jadi yuk, kita secara basic teori fotografi dari zaman dulu sampai sekarang nggak bakalan pernah berubah secara basic. Tapi gimana kita sebagai penikmat dan mau menjadi fotografer atau mau memulai hobi foto, ya harus bisa banyak-banyak belajar terus, melihat tren atau melihat yang lagi in apa gitu sih. Kalau menurut saya. Ini dua terakhir nih. Yang pertama adalah ada nggak sih aplikasi di fotografi mobile yang pengen banget atau fitur di kamera handphone yang pengen banget lu punya, yang pengen banget harusnya ada nih di handphone gitu. Oke. Kalau saya yang lu idam-idamkan gitu, fiturnya. Ya sebenarnya kemarin di pabrikan handphone yang itu udah ada sih. Jadi apa tuh? Memberikan kita keleluasan untuk membuat preset color sendiri. Oke. Kalau saya. Jadi walaupun saya suka fotografi hitam putih, cuman kadang-kadang kalau mau motret warna tuh kadang ya memang selera warna orang kan beda-beda ya. Jadi dengan ada fitur seperti itu sangat amat membantu buat saya. Gimana Pras? Apa sih sekarang udah ada semua sih, jadi kayak udah nggak ada yang dicari. Kayak bahkan kemarin Leica habis rilis aplikasi khusus buat iPhone gitu, jadi hitam putihnya kayak Leica, kayak udah oke banget. Preset foto dan video. Kalau misalnya preset foto, kayaknya cuma ada satu brand ya yang nyediain banyak ya. Harusnya sih kan? Mungkin buat brand-brand lain bisa sih. Harusnya sih udah mulai bisa. Ini dari vendor smartphone-nya ya? Iya. Karena orang tuh pengguna nih kalau bisa disediain kameranya oke, presetnya oke, tanpa harus mendownload third party dan lain-lain, kayaknya udah seamless. Iya. Terus juga kalau bisa ya disediain preset videonya, karena sekarang kan trennya juga video. Betul. Oke, nah terakhir, kalau 22 second diberikan kemampuan lah untuk membuat pameran fotografi. Amin. Enaknya konsepnya seperti apa nih? Ayo. Atau ada kan niat kalian untuk membuat pameran fotografi? Mungkin dari suhunya yang awalnya menginisiat ini semua ya. Kayaknya kita coba lihat pendapatnya dia nih. Kalau sebenarnya kalau misalnya mau bikin pameran satu foto, mungkin ya itu butuh dukungan dan support yang besar sih. Tapi ya itu mungkin juga jadi salah satu mimpi kita sih, itu nantinya gitu. Jadi gimana karya kita bisa dinikmati lebih banyak orang lagi gitu. Ya we'll see lah. Berarti dalam waktu dekat nih? Ya siapa tahu kan bisa ketemu satu open space gitu kan. Semua orang bisa datang lihat menikmati karya kita. Maksudnya kan menurut aku ya, yang atau mungkin tidak sepenuhnya valid, tapi kayak untuk menciptakan pameran sebenarnya ya bisa-bisa aja kalau kita mau kasih open space, tapi untuk bikin yang proper, yang memaknai gitu loh. Nah itu mungkin akan kita pikir dulu, ataukah mungkin kita juga ajak yang lain-lain yang nantinya ikut bareng hunting, fotonya bagus terus kita ceplokin bareng ke sebuah pameran, kan seru kan. Ya, intinya adalah kalau misalnya sampai kita mau bikin pameran pun kita mau bikinnya yang sangat proper. Jadi bukan yang sekadar ngedisplay karya kita gitu ya. At least dengan kalian datang bisa menikmati karya kita. Sesuatu yang bisa dibanggakan.
Berarti bisa tuh. Bang. Halo Mas Bam. Sponsorship. Oke, terima kasih banget nih udah hadir di Gizmotalk kita untuk episode perdana ini. Rencana sampai 1.000 ya episode. Iya, betul. 1.000 Betul banget. episode. Ada nanti channel sendiri ya. Ya sukses juga buat 22 Second. Semoga kita bisa lebih berkolaborasi lagi. Saya kira sebelumnya udah undang-undang kita. Iya. Terima kasih Gizmologi. Ya kalian Gizmologi bisa membuatkan pameran untuk mereka ya. Asik, amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman udah mendengarkan podcast kita untuk episode perdana ini. Buat yang mau salam-salam sama 2, 3 Request lagu juga boleh. Nanti ada relasi nyanyi. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you.